Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kita langsung bergabung kembali dengan Sefrinal Putra yang saat ini berada di Pelabuhan Merak, Banten. Sefrinal, seperti apa informasi terbaru dari sana dan bagaimana sebenarnya strategi dari PT ASDP untuk mengurai kepadatan di sana, Sefrinal? Ya, untuk pihak tol masih terjadi antrian ribuan pemudik menuju Pulau Sumatera, yang mana pihak tol pintu tol Merak ini juga memperlakukan sistem buka tutup, yang biasanya jika tidak terlalu terjadi buka tutup, sedikitnya per 1 jam ada sekitar 1.120 unit kendaraan pribadi yang keluar dari eksit tol pintu Merak. Setelah itu strategi yang dilakukan pihak SDP untuk melakukan atau mengurai antrian ini mempercepat bongkar muat kapal di dermaga, dan selain itu juga mengoperasikan kapal-kapal daya angkutnya yang besar. Saat ini pihak SDP mengoperasikan 35 kapal dengan 7 dermaga. Kembali ke dia. Iya, Sefrinal, saat ini kendaraan apa saja mendominasi kepadatan di sana? Memang kondisi saat ini yang merupakan diprediksikan puncak arus mudik, kendaraan yang saat ini didominasi dengan kendaraan pribadi dan bus. Namun masih saja ditemukan truk logistik atau yang mengantri di Pelabuhan Merak maupun di sepanjang jalan Cikuasa Atas Cilegon Banten sepanjang 3 km. Reza. Baik, berdasarkan pantauan dari Anda di pos-pos pengendalian kepadatan arus mudik di sana, seperti apa kinerja dari pihak kepolisian? Karena memang sebelumnya kan sudah dilakukan rekayasa lalu lintas di sana. Apakah itu bisa berjalan dengan efektif atau seperti apa, Sefrinal? Memang semua kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak yang keluar di tol Pelabuhan Merak semuanya dialihkan ke Jalan Raya Cikuasa Atas, dan hal itu dilakukan agar tidak terjadi kemacetan di jalur arteri menuju Kota Cilegon maupun Pelabuhan Merak sendiri. Begitu juga dengan jalur arteri, semua kendaraan yang dari Kota Cilegon menuju Pelabuhan Merak yang akan menyeberang Pulau Sumatera dialihkan semuanya ke Jalan Raya Cikuasa. Hal ini dilakukan agar jalur arteri menuju Pelabuhan Merak tidak terjadi kemacetan, agar aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan normal seperti itulah. Reza. Baik, untuk penumpang pejalan kaki apakah juga terjadi kepadatan di sana berdasarkan pantauan dari Anda? Memang sejauh ini untuk penumpang pejalan kaki memang belum ada peningkatan yang signifikan. Namun jika dibandingkan dengan data arus mudik tahun 2019 sebelum masih terjadi penurunan, dan untuk pemudik sepeda motor memang sudah terjadi peningkatan sebanyak 20%. Sefrinal, kita tahan dulu, kita langsung bergabung ke rekan Marcelina Tumundo yang saat ini juga berada di pintu masuk Pelabuhan Merak. Marcelina, silakan laporan Anda dari sana, seperti apa kepadatan yang terjadi terkait dengan arus mudik di sana. Reza, saat ini tepatnya saya melaporkan dari pintu exit tol gerbang tol Merak, dan situasinya memang sudah terus terjadi peningkatan arus lalu lintas, khususnya untuk kendaraan dari arah ruas tol Tangerang Merak. Dari pihak kepolisian sendiri tengah melakukan upaya buka tutup untuk menahan sementara arus kendaraan yang baru saja keluar dari gerbang tol Merak ini. Kalau berdasarkan pernyataan dari pihak Polda Banten bahwa sejak malam hari kemarin sudah ditetapkan adanya status merah. Artinya apa? Artinya dari status merah ini adalah untuk situasi kendaraan ini sudah terjadi antrean yang cukup panjang sampai ke dalam ruas tol. Sehingga ketika kendaraan ini keluar dari gerbang tol Merak harus ditahan sementara untuk mengurai kepadatan yang berada di dalam area dermaga Pelabuhan Merak. Kami dapat sampaikan pula bahwa kondisi di dalam Pelabuhan Merak ini terdapat 7 dermaga, yang mana kantung-kantung dari dermaga ini juga sudah penuh oleh antrian kendaraan. Sementara untuk jadwal penyeberangan ini, kalau berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, hanya dilakukan setiap 2 jam sekali. Artinya ada waktu tunggu
yang kurang lebih 2 jam tersebut bagi kendaraan-kendaraan ini untuk bisa diurai, sehingga ada sistem buka tutup yang harus dilakukan sebelum kendaraan ini memasuki area pelabuhan. Tidak hanya di lokasi di depan gerbang tol Merak saja, tetapi untuk sistem buka tutup ini juga sudah dilakukan di ruas Jalan Cikuasa Atas. Selain itu, untuk exit tol gerbang tol Merak ini juga sudah dikhususkan atau diprioritaskan bagi kendaraan berukuran besar seperti bus dan juga truk. Sementara untuk kendaraan berukuran kecil sebagai alternatif, ini akan diarahkan untuk keluar dari exit tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, dan juga dari exit tol Serang Barat, sehingga tujuannya adalah untuk bisa memecah flow ataupun alur keluarnya kendaraan dengan harapan arus lalu lintas ini bisa lebih terurai atau diatur secara bergiliran. Kendaraan yang keluar dari ruas tol ini bisa satu demi satu masuk ke area pelabuhan. Meskipun memang harus nampaknya para pemudik ini harus lebih sabar menunggu karena melihat situasi volume kendaraan ini sudah semakin meningkat sesuai dengan prediksi, yaitu dimulai dari tanggal 28 April sampai tanggal 30 April nanti, ini sudah memasuki puncak arus mudik pada Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Kemudian dari data yang kami kumpulkan dari pihak pengelola tol, bahwa untuk di ruas tol Merak ini, jumlah kendaraan yang melakukan exit ke arah Merak sudah meningkat mencapai 140% peningkatan yang terjadi. Dari kondisi normal, kendaraan yang melakukan exit tol ke arah Merak ini hanya sekitar 3.000 kendaraan saja. Tetapi untuk di kondisi seperti saat ini, puncak arus mudik ini, exit tol ke arah Merak ini sudah mencapai lebih dari 5.000 kendaraan. Dan untuk kendaraan yang juga melakukan entrance atau masuk ke ruas-ruas tol menuju arah Merak ini juga sudah mengalami peningkatan mencapai 25% tambahannya dari yang kondisi normal biasanya hanya sekitar 16.000 kendaraan saja yang melakukan entrance, tetapi di puncak arus mudik ini sudah mencapai lebih dari 20.000 kendaraan. Dan pihak ASDP juga telah mengonfirmasi bahwa sampai dengan pukul 8 pagi hari ini juga sudah terus terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau pemudik, baik itu pemudik pejalan kaki ataupun kendaraan yang hendak melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni. Reza. Baik, Marcelina Tumundo dan sebelumnya Sefrinal Putra melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, breaking news masih akan kembali saat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, Beherbal aja.